Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurfaiza dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian penting dalam sekolah yang menjadi pusat pengembangan kepribadian dan suatu karir siswa. Siswa merupakan konseli yang perlu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling terbaik dari guru BK. Oleh sebab itu, seorang guru BK perlu menguasai konsep bimbingan dan konseling di sekolah, termasuk tata kelola layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Tata kelola layanan BK merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi yang dipadukan ke dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Manajemen berhubungan dengan pencapaian tujuan yang dilakukan melalui orang lain. Nah, selanjutnya merupakan pengertian dari organisasi dan manajemen. Organisasi merupakan bentuk dan pola hubungan usaha serta pembagian tugas orang-orang yang berserikat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi merupakan tempat manajemen untuk bergerak. Dalam hal ini, organisasi menjalankan pembagian pekerjaan, pengaturan, dan penempatan orang-orang, alat-alat, fasilitas, sarana, dan prasarana. Bidang-bidang dalam bimbingan konseling dapat dibedakan menjadi 4 bidang bimbingan. Yang pertama bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jadi yang pertama ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan bimbingan yang dilakukan oleh seorang guru pembimbing yang akan membahas kaitannya dengan kehidupan pribadi siswa seperti persoalan-persoalan individu dan kondisi fisik dan mental psikologi siswa. Tujuannya untuk memberikan pencerahan dan kemampuan untuk menganalisis dirinya sendiri, sehingga siswa mampu keluar dari kurungan masalah yang dihadapi. Yang kedua ada bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada siswa yang mengembangkan interaksi sosial siswa. Di dalamnya guru dapat melakukan pengamatan terhadap interaksi sosial siswa tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu mengembangkan kemampuan interaksi sosial yang baik atau sosialisasi yang baik, penyesuaian diri dengan lingkungan sosiokultural, dan kemampuan mengatasi masalah pribadi dan sosialnya. Yang ketiga adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan bantuan dan arahan yang diberikan oleh seorang guru pembimbing atau konselor yang berkaitan dengan kegiatan dan lingkungan belajar siswa. Dalam bimbingan belajar, guru membimbing dan memberikan gambaran yang mengarahkan siswa memiliki kehidupan belajar yang teratur dan maksimal, seperti mengisi waktu luang dengan efektif. Contohnya wawasan tentang gaya belajar yang memberikan masukan bagi siswa mengenai gaya belajar siswa itu sendiri seperti apa. Setelah bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan belajar, selanjutnya adalah bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada siswa dalam merencanakan karir di masa depannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh bimbingan dan konseling di sekolah untuk memperkenalkan kehidupan baru siswa di lingkungan sekolah yang baru. Sekarang itu biasanya dikenal dengan MOS atau MPLS. Selanjutnya jenis layanan bimbingan dan konseling yang kedua adalah layanan bimbingan informasi. Layanan informasi merupakan layanan yang diberikan oleh guru pembimbing untuk memberikan informasi-informasi terkait yang ada di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Layanan bimbingan konseling yang ketiga adalah penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa, sehubungan dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa.
Selanjutnya adalah layanan bimbingan belajar. Seperti tadi, guru bimbingan dan konseling dapat memberikan bimbingan pada siswa mengenai teknik belajar yang efektif, cara membaca yang cepat, dan mengisi waktu luang yang efektif. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga dapat memberikan instrumen tes gaya belajar bagi siswa yang bertujuan agar siswa dapat mengenal dan memahami apa gaya belajarnya, sehingga dapat menentukan teknik belajar dan lingkungan yang tepat dalam belajar. Kelima adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan data ataupun kerelaan siswa untuk hadir bersama guru pembimbing atau konselor dalam wawancara tatap muka guna membantu siswa yang ada dalam permasalahan untuk mengenal apa yang menjadi masalahnya, kekuatan dirinya untuk mencari solusi atas setiap masalahnya sendiri. Selanjutnya yang keenam adalah jenis layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok menurut Prayitno adalah layanan yang membahas tentang topik-topik berkenan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok. Ketujuh atau yang terakhir merupakan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang diberikan guru untuk mengentaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa, sehingga melalui layanan konseling kelompok ini dengan bantuan konselor peserta didik yang mengalami masalah yang sama tersebut dapat saling memberikan masukan untuk memperoleh jalan keluar atau solusi. Jadi kesimpulannya adalah tata kelola layanan bimbingan dan konseling di sekolah menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti bidang dalam BK yang mencakup 4 bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta 7 jenis layanan bimbingan dan konseling, yakni layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.